Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil mizan, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang selalu berupaya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan berbagai macam anugerah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan solusi jalan keluar daripada masalah yang dia hadapi, dan dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang dia tidak perkirakan sebelumnya. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah telah perintahkan kepada kita untuk membekali diri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalilah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama semuanya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk kita agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, agar kita mendapatkan petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak menjadi petunjuk hanya di masjid, di musala, di majlis taklim, tetapi Al-Qur'an menjadi petunjuk untuk kita di semua lini kehidupan kita. Ketika kita sebagai seorang pedagang, Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi kita ketika kita berdagang di pasar. Ketika kita menjadi seorang pegawai, maka Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi kita ketika kita menjadi seorang pegawai. Maka ketika kita di zaman yang serba canggih ini, di zaman ketika kita berada di era atau zaman digital, ketika kita bermedia sosial, maka Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita agar kita bermedia sosial sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini, dengan satu sentuhan jari kita, maka kita bisa menyampaikan pesan kepada ratusan orang, bahkan ribuan orang, bahkan jutaan orang.
Yang perlu menjadi pertanyaan kita, apakah ketika kita melaksanakan atau kita berbuat sesuatu dalam media sosial kita telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran? Karena apa? Karena apabila kita bermedia sosial sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, apabila kita bermedia sosial tidak mengindahkan etika, tidak mengindahkan akhlak, tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'udzubillah, maka hal tersebut dapat menyebabkan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam mengatur akhlak dan etika ketika kita bermedia sosial. Di antaranya yang pertama, bahwasanya ketika kita bermedia sosial, maka jangan mudah kita untuk menyebarkan berita yang kita dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa satu berita, maka telitilah, tabayunlah. Ketika kita bermedia sosial, di grup ada seseorang yang mengirimkan berita tersebut belum tentu kebenarannya, bahkan di dalam berita itu ada ujaran kebencian, ada caci maki, ada menghina orang, kemudian kita tanpa kita mentelitinya, tanpa kita mencari kebenarannya, kita meng-share hal tersebut, maka itu menyebabkan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat di atas sangat relevan dalam kita bermedia sosial. Banyak sekali di zaman sekarang hoak, berita bohong, fitnah tersebar. Kemudian banyak juga orang yang langsung meng-share hal tersebut tanpa mencari kebenarannya. Ketika kita mendapatkan berita kebohongan tanpa kita teliti kebenarannya, kita mendapatkan sebuah berita tersebut kita tidak teliti, kemudian kita ikut men-share, ternyata di situ kebohongan, fitnah dan lain sebagainya, maka kita termasuk orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jaga lisan dan juga jaga tulisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat berarti kepada kita, dan ini juga berkenaan dengan di zaman sekarang kita bermedia sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Ketika kita menyatakan bahwasanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ketika kita bermedia sosial mendapatkan suatu berita, maka berita tersebut tidak bermanfaat untuk diri kita atau orang lain, maka diamkanlah saja berita tersebut, tidak usah kita share kemana-mana. Akan tetapi apabila berita tersebut, kabar tersebut, sesuatu yang share, sesuatu yang kita dapat dalam kita bermedia sosial itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri kita, maka berlomba-lombalah kita untuk men-share tersebut, karena ketika kita mengirimkan itu kepada semua orang dan itu adalah kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 telah menyatakan, wala yaktab ba'dukum ba'du, dan janganlah kebagian daripada kamu mengunjingkan sebagian daripada yang lain. Ini berkenaan juga dengan media sosial. Bagaimana kita lihat orang di media sosial membuka aib saudaranya sendiri, padahal dia bisa menutupi aib daripada saudaranya tersebut. Maka apakah kita ingin membuka aib saudara kita? Karena orang yang membuka aib saudaranya di dunia, maka di akhirat akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menutupi aib saudara kita, maka di akhirat aib kita juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga yang perlu kita tahu, bahwasanya setiap kata yang kita ucapkan, setiap jari, setiap jempol, setiap jari-jari kita yang kita ketik, setiap ketikan kita yang dilakukan oleh tangan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Qaf ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya tiada satu kata pun yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat raqib dan atid yang mencatat daripada apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita ketik di dalam media sosial kita, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Status, capture, komentar, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia kita hapus setelah kita tahu itu adalah sebuah kesalahan, tapi apabila itu telah tershare, terkirim kemana saja, maka itu tetap di sisi Allah, maka itu semuanya tetap berada di sisi Allah, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kecuali kita bertobat sebelum ajal menjemput kita. Kemudian yang keempat, jangan pernah merendahkan dan menghinakan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya yakhur qaumun min qaum, dan janganlah mengolok-olok satu kaum pada kaum yang lainnya. Jangan pernah kita mengolok-olok orang karena statusnya, karena warna kulitnya, karena keadaannya dan lain sebagainya. Budaya menghina, membuat meme yang merendahkan orang di zaman sekarang kita lihat itu banyak terjadi, padahal itu tidak diperbolehkan oleh agama kita. Semua itu bertentangan dengan akhlak Al-Quran. Seorang mukmin harus menjaga kehormatan daripada saudaranya. Kemudian yang kelima, gunakan media sosial itu untuk berdakwah dan untuk kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW perintahkan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang ada dariku walaupun hanya satu ayat. Apabila itu kebaikan, maka sampaikan sebanyak-banyaknya, kirimkan sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang kita mempunyai kontak daripada dirinya. Karena apabila mereka melakukan kebaikan yang kita kirimkan itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah peluang. Bermedia sosial di situ ada kejelekannya apabila kita tidak dapat menahan diri kita, tapi di situ ada kebaikannya apabila yang kita kirimkan, yang kita share itu adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita harus ingat bahwasanya bermedia sosial itu seperti sebuah pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, tapi bisa pula hal tersebut dapat melukai hati kita dan juga hati orang lain. Kuncinya itu adalah takwa dan mengkontrol diri kita sebelum memposting sesuatu. Maka yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyakiti hati orang lain? Apakah Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita akan kirimkan dalam media sosial kita? Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, baik di tempat-tempat ibadah, masjid, musola, rumah, masyarakat, kantor, dan lain sebagainya, dan juga di dalam kita bermedia sosial. Semoga Allah membimbing kita dengan kebajakan, dengan kebaikan dalam kita bermedia sosial, sehingga menjadikan aktivitas kita semuanya sebagai amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk dari Allah untuk kita semuanya, dan Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Maka di zaman digital ini Al-Quran pun memberikan petunjuk kepada kita agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita bermedia sosial. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdzul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma amina fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sairi biladil muslimina 'ammah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.